apabila kamu bersikap keras ya dan hati kasar, maka anak-anak itu akan lari dari kita atau orang akan menjauh. Itu jelas sekali. Selamat datang di Lian Podcast episode kedua. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang ketahanan keluarga. Nah, di sini saya kedatangan narasumber dari pengurus daerah Persaudaraan Muslimah. Sekarang yang di sebelah saya udah ada Bu Sumiati. Selamat datang Bu Sumiati di Badan Kota Pramuli. Terima kasih Mbak Yulia ya. Iya Mbak Yulia. Saya Yulia Pusnasari. Jadi di sini sebagai penyuluh narkoba Bu. Nah, gimana kabarnya Bu? Kami alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Jadi kita walaupun COVID katanya masih ada dan masih lumayan menyebar ya Bu ya. Cuma kita yang penting kita jaga kesehatan. Bu, dari Salimah sendiri aktivitasnya seperti apa Bu sekarang? Salimah Prabu Muli, alhamdulillah kemarin kami sempat pemilihan pengurus baru. Oh, ya. Jadi udah terbentuk pengurus baru. Ya. Periode berapa ini Bu? Periode 2023-2027. Oh, 5 tahun ke depan ya. Oke. Apa Bu yang beda dari pengurus sebelumnya dan pengurus sekarang? Ya, kalau dari kepengurusan sih sebenarnya tidak ada yang berbeda, karena yang terpilih menjadi ketua itu masih ketua yang namanya Mbak Desti Pajarini. Iya. Kemudian ada beberapa departemen yang dikembangkan gitu ya, seperti pendidikan dan diklat itu kemarin sekarang sudah ada 3 divisi gitu ya. Dari departemen itu ya Bu? Ya, jadi setiap departemen itu ada dikembangkan menjadi beberapa divisi lagi gitu. Kalau di Salimah sendiri Ibu di divisi apa Bu? Kalau kemarin saya di departemen apa? Nah, untuk yang kepengurusan baru ini saya di pendidikan dan diklat ya. Jadi ketua komunitas orang tua bijak. Wah, berarti relate banget kan Bu sama topik kita hari ini. Apa Bu orang tua bijak? Jadi di diklat itu kan ada pelatihan-pelatihan ya. Jadi untuk anak-anak yang masih remaja gitu ya, kami mengadakan diklat tentang pranikah gitu. Oh, ya, nanti setelah dia kayak ini ya, jadi kayak dari dirunut dari sebelum jadi nikah, dulu, betul, ya. Sebelum jadi orang tua, jadi udah ada diklatnya dulu ya, nih. Betul. Karena kalau kita kayak baca quotes itu kan Bu, nggak ada sekolahnya jadi orang tua kan, jadi kalau nggak dibekali takutnya nanti pas terjun kaget Bu malah jadi orang tua gitu. Iya, sekolahnya. Selain diklat pranikah, apalagi Bu? Ya, setelah diklat pranikah kan tentunya dari orang tua gitu ya. Maka Salimah juga punya sekolah ibu hebat. Ya. Itu selama 3 bulan kita. Oh, jadi kayak diklat? Iya. Kayak TOT gitu ya Bu ya? Iya, betul. 3 bulan. Kalau pesertanya sendiri dari mana Bu? Seluruh kita nggak pilih-pilih ya, karena kita dari Salimah aja dari luar justru dari luar yang kita rekrut ya untuk sebarkan ilmu itu maksudnya kita. Jadi dari pranikah kemudian jadi orang tua bijak, purna biar apa ilmunya dapat gitu kan. Iya, betul. Bener Bu, jadi dari kita tuh juga sebenarnya ada program namanya program ketahanan keluarga, ketahanan keluarga anti narkoba. Jadi seperti yang kita ketahui kan Bu, tingginya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja kan, itu pasti ada peran orang tua di sana. Kalau berdasarkan beberapa kasus yang masuk ke kita, jadi ketika anak itu sudah terjerumus, yang salah itu sebenarnya juga dari orang tuanya gitu kan. Kalau kita wawancara, kalau kita dalami kenapa seseorang anak itu bisa menyalahgunakan narkotika, kayak itu kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga anak itu kayak nggak punya tempat untuk mengadu gitu Bu. Gimana menurut Ibu melihat fenomena seperti itu Bu? Ya itu ya, jadi sebenarnya gini, anak gitu ya, siapapun gitu ya, sebenarnya banyak pengaruhnya gitu ya. Tapi yang paling besar pasti keluarga. Iya. Nah, makanya di sini sebenarnya peran orang tua itu sangat penting sekali ya. Karena di dalam Islam itu kan justru orang tua itu adalah terutama ibu ya. Iya. Adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Iya. Madrasah pertama ya. Kenapa? Karena dari seorang ibu maka generasi itu akan baik gitu ya.
Jadi memang betul seorang ibu itu benar-benar harus punya ilmu yang katakanlah sempurna gitu ya. Karena dialah yang paling dekat ke anak, baik secara fisik maupun secara psikis gitu ya. Nah, dalam Islam sendiri ya, anak itu memang tidak bisa lepas dari seorang ibu gitu ya, baik dari sebelum dia lahir bahkan dari rahim gitu ya. Itu peran seorang ibu sangat besar gitu ya. Nah, seperti yang Mbak katakan tadi, fakta di lapangan gitu ya, kenapa anak-anak terjadi menyeleweng atau melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan narkotika, itu karena peran ibu ya. Nah, makanya seorang ibu itu benar-benar harus punya ilmu gitu ya, benar-benar harus punya ilmu. Nah, ilmu yang harus dimiliki seorang ibu itu tadi ya, yang paling utama itu adalah spiritualnya, agamanya gitu ya. Kenapa? Karena landasan dari setiap kita itu ya agama gitu ya. Walaupun pada kenyataannya ilmu itu bukan hanya agama maksudnya. Sebenarnya ada ilmu yang memang harus seorang ibu miliki gitu ya. Yang pertama apa? Dia harus memahami watak anak gitu ya. Kemudian dia harus memahami cara belajar anak. Kemudian anak berbeda ya. Iya, setiap anak kan berbeda ya. Dari watak saja sudah ada. Walaupun dalam satu kandungan ibunya. Betul gitu ya. Karena kan anak itu kan perpaduan antara seorang ayah dan seorang ibu ya. Jadi bisa jadi anak mendapatkan watak dari ayah atau dari ibu ya. Jadi campuran keduanya ya Bu ya. Jadi seorang itu tadi ibu atau orang tua itu harus tahu ya bagaimana dia memahami perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Itu perlakuannya beda gitu ya. Kemudian kita juga harus memahami watak anak. Kemudian yang terakhir kita harus paham bahasa kasih anak gitu ya. Kenapa? Karena kebahagiaan anak atau anak itu jadi bagus ya, berprestasi itu berbanding lurus dengan bahasa kasih gitu ya, bahasa kasih love language ya Bu ya kalau bahasa sekarang. Jadi saya juga sering baca-baca, kebetulan saya juga anak saya yang pertama itu baru kelas 1 SD Bu. Jadi saya juga masih belajar jadi ibu yang baik lah istilahnya. Jadi saya suka baca setiap orang itu love language-nya tuh berbeda. Jadi anak saya yang pertama itu love language-nya tuh kayak kalau dia mencapai sesuatu tuh kita harus kasih pujian. Dia nggak mau yang dikasarin gitu kan. Ngomongnya juga harus dari heart to heart. Beda kan, memang setiap anak berbeda. Makanya saya tadi ibu bilang kan seorang ibu tuh harus punya ilmu karena sebagai madrasah pertama anak ya Bu ya. Jadi memang kata kalau saya bisa ngutip quotes-nya yang suka nyebar di internet tuh ya mau jadi ibu rumah tangga ataupun ibu pekerja, seorang ibu tuh emang harus pinter karena dia madrasah pertamanya anak. Jangan sampai ketika ada masalah, ketika anak ada masalah larinya justru ke orang lain ya Bu ya. Ya, tadi kembali ke tadi ya bahwa kebahagiaan anak itu berbanding lurus dengan bahasa kasih tadi ya. Jadi ada 5 bahasa kasih yang minimal itu orang tua itu harus tahu ya. Yang pertama adalah pujian gitu ya. Iya. Pujian. Jadi anak itu kadang-kadang yang kita lakukan itu justru mencari kesalahannya ya. Padahal kita dengan memuji. Bener gitu, loh. Ya, gitu. Jadi kalau kata orang tuh kita justru fokus ke kesalahannya. Padahal yang dibuatnya yang benar itu ada 5 misalnya gue. Kesalahannya 1. Orang tua tuh justru yang 1 itu dimasalahin. Padahal alangkah baiknya kalau kita lihat, oh dia udah ngelakuin 5 kebaikan. Cuma kita suka lupa ya gue. Iya. Ya otomatis ya kalau kita kan sebenarnya naluri manusia itu kan dia tidak senang dikritik ya. Senangnya dipuji. Apalagi anak-anak gitu kan. Nah itu kesalahan kita sebagai orang tua. Yang kedua bahasa kasih yang kedua itu pelayanan ya. Nah kita kadang-kadang melihat anak tantrum ya, anak suka yang mau gitu. Itu biasanya bahasa kasih pelayanan mungkin kurang gitu kan. Jadi semuanya dianggap anak sudah mandiri. Padahal kan tidak seperti itu, tidak semua anak itu seperti itu. Kadang-kadang dia butuh pelayanan gitu kan. Pelayanan itu mungkin yang sederhana ya, menyiapkan makan mungkin kan. Oh ya, ibu baru nih Bu. Betul ya. Dulu anak saya masih TK itu sering banget tantrum Bu.
Jadi kalau misalkan di mall, ya udah saya diemin aja kalau tantrum sampai dia, karena berdasarkan yang artikel saya baca sampai dia nguapin dulu emosinya, baru kita tanya what do you want misalnya, what do you want nak, jadi tadi tuh mau apa gitu kan. Mungkin saya harus lebih belajar lebih melayani kan, karena mungkin maknya terlalu sibuk jadi nggak kelayanan. Iya betul, jadi ilmu sebenarnya bukan ilmu baru ya, karena saya kita tuh nggak tahu gitu ya. Iya betul. Bahwa anak itu tadi bahasa kasihnya apa gitu kan, karena tidak semua anak itu pelayanan. Jadi ada yang ujian ya, ada yang dia dengan pelayanan dia sudah bahagia gitu kan. Yang ketiga sentuhan gitu ya. Jadi tanda-tandanya seperti apa? Kalau anak yang bahasa kasihnya sentuhan, itu dia sebentar-sebentar pengen dipeluk atau dia pengen kita yang memeluk gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang terlewat gitu ya. Kita menganggap dia sudah besar gitu kan. Untuk anak-anak yang kecil mungkin kita suka ya karena dia masih imut-imut, masih lucu, masih harum gitu kan. Tapi untuk anak yang besar misalnya ya, kita sudah anggap tidak perlu. Padahal justru sentuhan itu adalah salah satu obat yang tidak ada yang dijual gitu ya. Justru orang-orang yang terdekat yang bisa memberikan sentuhan yang bisa membuatnya kita merasa nyaman ya. Nah ini kejelian kita harus tahu anak kita ini bahasa kasihnya apa gitu. Apakah dia sentuhan, apakah dia dukungan, apakah dia pelayanan, apakah dia pujiannya. Yang terakhir adalah bahasa kasih hadiah gitu ya. Jadi ada anak yang senang sekali kalau dikasih hadiah gitu ya. Tandanya apa atau ciri-cirinya apa? Dia kalau dikasih hadiah, hadiahnya disimpan gitu ya. Sampai dirawat gitu kan. Dari yang Ibu sampaikan tadi Bu ya, terkait love language anak, kalau menurut Ibu di era yang serba digital sekarang Bu ya, apa sih Bu pola asuh yang paling cocok untuk anak-anak remaja sekarang ini Bu? Ya, kalau pola asuh gini ya, kita kan lihat dulu anak ya. Jadi anak itu kan ada anak balita, ya, ada remaja, ada dewasa, gitu kan. Dan yang jelas perlakuannya tetap tentunya beda ya. Tapi dalam Al-Quran itu untuk anak-anak yang balita itu hak-haknya pertama dia pasti kasih sayang gitu ya. Kalau anak balita ya harus dipenuhi gitu ya. Tadi ya terkait lebih tadi, tinggi ya, terkait dengan bahasa kasih tadi itu kelima-limanya harus kalau anak di balita. Kemudian kalau anak remaja, nah itu anak remaja itu kan kalau dari segi psikologi itu kan dia terjadi perubahan yang sangat besar kalau anak remaja itu ya. Terjadi perubahan hormon ya, baik bergejolak ya, puberti istilahnya, lagi puber itu pasti ya. Kita bahkan saya punya anak 4 gitu ya, terjadi perubahan yang luar biasa ya, dari segi psikologi maupun dari segi fisiknya ya. Yang tadinya mungkin anak-anak sekarang membuat dari tubuhnya juga berbeda ya, jadi tambah tinggi gitu kan, wajahnya mungkin berjerawat gitu anak-anak ya. Kemudian juga dia menjadi bingung kadang-kadang seperti itu ya, yang tadinya atau dia pengen tahu rasa takutnya tinggi gitu ya, pengen mencoba gitu kan, rasa pengen taunya tinggi ya. Jadi kalau kita orang tua yang tidak paham, kita akan terkejut gitu ya, akan terbawa emosi gitu ya. Tapi kalau kita paham bahwa ini anak ini dalam kondisi puber ya, lagi masanya ya, lagi menjalani jati diri sekarang dia pengen, dan itu normal gitu ya, itu normal, itu harus kita pahami bahwa misalnya dia senang dengan anak perempuan misalnya, atau anak laki-laki senang perempuan, atau perempuan senang laki-laki gitu ya. Dan bagaimana kita menyikapinya? Justru kita jangan menjustice gitu ya, bahkan kita katakan itu normal, jangan saya normal gitu. Cuma caranya saja mungkin ya, karena bahwa pacaran mungkin jangan, atau kita berteman saja, itu harus jelas dalam Islam seperti itu ya. Kalau Islam mengatur ya, tidak ada pacaran dalam Islam, tapi berteman boleh gitu ya. Kenapa? Karena itu untuk menjaga akhlak ya, adab dia terhadap lawan jenis ya. Nah itu jadi bagaimana dengan remaja seperti itu, kita harus paham bahwa itu lagi kita tahu harus beda anak-anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau anak laki-laki itu perkembangan otak kanannya itu lebih berkembang otak kanan daripada otak kiri. Nah, seperti kita ketahui otak kiri itu kan otak yang
logik, teliti, ya, rapi, ya. logik. Ya, kalau otak kanan dia justru imajinasi, otak gerak, kreatif. Ya. Jadi anak perempuan itu jelas beda dengan anak laki-laki. Nah itu harus paham tuh orang tua ini ya. Ya, kalau anak perempuan dia cepat dewasa karena perkembangan otak kiri dengan otak kanan ya, anak perempuan itu seimbang. Beda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki yang lebih berkembang itu otak kanan. Otak kirinya justru lambat berkembang. Kayak kata orang kalau cewek itu lebih cepat dewasanya dibanding betul kan? Cowok kan. Kadang udah SMP tapi kelakuannya masih kayak anak SD. Kalau anak laki-laki ya, sedangkan di umur yang sama anak perempuan tuh udah kayak menunjukkan udah gede, udah cukup dewasa. Seperti itu ya. Iya betul. Jadi itu saya juga belajar dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan ya. Betul. Ya. Saya juga sering nonton dia. Apa dia sering bilang kayak hipotalamusnya anak laki-laki sama anak perempuan tuh beda. Iya. Jadi kalau dan itu ternyata setelah saya amati betul gitu ya. Saya kan guru di SMA ya kebetulan dan itu memang terlihat betul kalau beda anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan itu cepat sekali dia dewasa. Tapi kalau anak laki-laki tidak ya, jadi dia cenderung main gitu ya, bermain. Ternyata bermainnya anak laki-laki itu belajar gitu. Belajar gitu. Jadi dia justru dia bermain dengan psikomotoriknya, dia bergerak. Itu akan membuat dia justru dia lebih produktif dengan bergerak. Ya, laki-laki itu dia kena orang lapangan katakanlah seperti itu. Karena dia kalau kata Bu Aisyah itu emang tugasnya itu emang di luar. Laki-laki memang udah naturally, memang udah kodratnya di luar. Ya itu kan harus kita, kalau kita tidak paham kita akan selalu berbenturan dengan anak. Iya betul. Kalau kita tidak paham ya, misalnya saya punya anak laki-laki main terus gitu kan. Padahal tidak, sebenarnya dia justru belajar, dengan bermain itu justru belajar. Jadi yang bisa saya garis bawahi, bahwasanya kita sebagai orang tua tuh harus ngerti dulu ya Bu, ngerti dulu kondisi anak. Nah, jangan main perintah aja. Kalau zaman dulu kan kita kayak dengan militer ya, kalau sama orang tua kita ya. Pokoknya B, saya juga masih melewati fase itu Bu soalnya. Jadi kalau misalnya kata orang tua kita harus A, B. Nah, kalau sekarang apalagi dengan perkembangan zaman ya Bu ya, itu nggak bisa lagi memaksain anak kan. Jadi itulah makanya beberapa case yang masuk ke sini tuh kayak anak-anak tuh kayak nggak nyaman jadinya ke orang tua kan, karena mungkin orang tuanya juga nggak ngerti kan harus memperlakukan anak itu seperti apa. Nah akhirnya ya alhamdulillah kalau dia ketemunya sama orang ke temen dia yang mengarahkan dia ke positif. Nah celakanya yang masuk ke kita itu yang dia tuh ketemu orang sekitarnya itu, ke temennya itu justru yang negatif, orang yang salah. Jadi ketika dia punya masalah, dia cerita ke temennya, kata temennya, udah buat ngilangin stres kamu kita pakai narkoba aja. Nah, itu kan balik kita, kalau kita runut kan ada peran orang tua yang salah di sana Bu ya. Kalau dari secara Islam itu sendiri Bu, mengatur tentang penyalahgunaan narkotika itu seperti apa Bu? Ya kalau dari dalam Al-Quran ini jelas ya, kan banyak sekali tuntunan-tuntunan tentang bagaimana menjaga fitrah kita ya sebagai seorang manusia lah katakanlah ya, bahwa sebenarnya di dalam Islam sendiri ya, terutama untuk orang tua dalam surah At-Tahrim ya ayat 6 gitu ya. At-Tahrim ayat 6 ya. Innallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka gitu ya. Jadi jelas ya bahwa tanggung jawab orang tua untuk bisa ini perbuatan negatif, ini perbuatan positif, harus jelas dulu gitu ya. Jadi orang tua itu sudah punya visi dan misi katakanlah ya. Visi dan misi keluarganya itu mau dibawa kemana gitu kan. Itu harus jelas, harus tahu. Nah dari situ kita bisa menyampaikan ke anak. Ya, kalau kami kan jelas, terutama masalah misalnya merokok. Merokok itu jelas tidak ada aturan di rumah, tidak ada yang merokok gitu kan, karena orang tua tidak ada yang merokok. Itu jelas kan. Jadi kalau dia merokok ada sanksi gitu kan. Kemudian apalagi hubungan antara pergaulan antara laki-laki dan perempuan ya, untuk yang sifatnya pacaran misalnya itu dilarang ya.
Tapi untuk bergaul, berteman boleh. Gitu ya. Tapi jadi masing-masing keluarga tentu punya peraturan sendiri-sendiri gitu. Dan itu harus jelas ada dasar hukumnya. Gitu kan. Kemudian tadi kita harus paham juga ke anak. Jadi anak itu tidak selalu harus dikerasin atau dibuat aturan-aturan yang keras. Jadi dia tarik ulur juga gitu kan. Oh iya. Ada yang memang dia tidak boleh begini. Tapi yang di luar itu anak bebas. Jadi kalau Dr. Aisyah itu dia ngomong gini, ada dua hal. Jadi dia selebihnya itu anaknya bebas. Jadi ketika yang dilakukan anaknya itu melanggar norma, sama itu hal yang berbahaya. Nah, jadi kita lihat. Jadi kita sebagai orang tua seperti itu. Kalau yang dilakukan anak ini tidak berbahaya, ya biarkan saja. Iya, biarkan dia berkreasi. Iya, biarkan dia berkreasi, ya kan. Kemudian kalau hal itu yang tidak melanggar norma-norma, baik itu di masyarakat maupun agama, ya dibiarkan saja, gitu kan. Tadi artinya apa? Orang tua tetap ada kontrol gitu, dan mendampingi anak, gitu kan. Jadi kita tahu, oh ini sudah melanggar. Nah, di sini kita apa? Dalam surat Ali Imran ya 159 ini ya. Fadima rahmatin Allah lintalahum ya. Atas berkat rahmat Allah kamu itu bersikap lemah dan lembut. Ya. Jadi rahmat Allah yang membuat kita lemah lembut dengan anak. Ya. Jadi lemah lembut itu memang diutamakan gitu ya. ke anak ya, terutama untuk anak ya. Kemudian di dalam di ayat selanjutnya, apabila kamu bersikap keras ya dan hati kasar, maka anak-anak itu akan lari dari kita atau orang akan menjauh. Itu jelas sekali bahwa orang itu pada dasarnya senang ya dengan hal yang lemah lembut gitu kan, kasih sayang. Tapi ketika kita keras dia akan lari, betul gitu ya. Nah, di ayat yang selanjutnya itu, apabila kamu berhati kasar ya dan bersikap keras, maka dia akan lari dari kita, dari anak kita akan lari dari kita. Nah, ketika dia lari, yang menjadi masalah itu dia larinya itu ya Bu ya, larinya tuh takutnya itu larinya ke orang yang salah ya, karena pasti sih, bukan pasti jadi hampir 90% gitu loh kalau dari kasus yang masuk ke sini. Kemudian dari saya tuh pernah ada penelitian tesis gue di 2001 tahun kemarin. Jadi unik sih sebenarnya. Jadi sebenarnya BNN tuh kita tuh ada 3 dimensi ketahanan diri remaja gitu gue. Jadi self regulation, assertiveness, sama reaching out. Nah ternyata saya tuh pakai pola yang berbeda, katakanlah dimensi yang berbeda. Ternyata keyakinan anak terhadap Tuhannya itu sangat tinggi mempengaruhi ketahanan diri anak terhadap narkoba. Jadi kalau dia, misalnya gini, kalau saya dari wawancara ke remaja, yang bisa saya simpulkan nih Bu ya, jadi ketika anak tahu dan yakin kepada Tuhannya, jadi dia tahu nih perbuatan penyalahgunaan narkotika itu sesuatu yang dilarang oleh agamanya. Nah, jadi kayak punya benteng tersendiri gitu Bu. Makanya kata Ibu tadi kan, Islam jelas menggambarkan ini yang nggak boleh gitu. Jadi ketika anak menyentuh ranah yang sudah melanggar norma, ya orang tua juga harus push dia nih, harus push. Itu udah ngelewatin gitu kan. Jadi memang tiang agama itu emang sangat berperan. Makanya tadi Ibu sempat bahas kan, yang perlu kita ketahui bahwasanya spiritual anak itu sangat penting untuk menunjang kehidupan dia gitu Bu ya. Jadi betul ya. Jadi untuk seseorang atau kita bisa mempunyai spiritual yang tinggi itu memang tidak ujuk-ujuk gitu. Iya betul. Jadi orang tua kan betul-betul harus seorang ibu ya, seorang ibu atau seorang itu betul-betul dia punya pemahaman yang tinggi gitu ya, akidahnya yang lurus ya. Jadi anak itu kalau di dalam buku karangan dokter siapa yang lupa ya, pokoknya yang jelas dia ngomong gini, anak itu supaya dia punya spiritual yang tinggi justru dari awal kita memilih istri atau seorang suami itu sudah harus dari adinnya, dari agamanya gitu kan. Nah jadi ketika orang itu sudah paham agama, dia akan tahu bagaimana ketika anak itu dalam rahim apa yang harus dilakukan gitu kan. Jadi tentang akidah, tentang ayat-ayat Allah itu sudah dibacakan gitu kan. Kita sudah berdoa, pokoknya semua tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah ya
dari kita menikah, kalau kita punya anak itu sebetulnya diakikahkan ya, kemudian ditempatkan di tempat yang baik ya, jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak ya. Jadi pendidikan dasar itu yang awal-awal itu memang harus dari awal gitu ya. Jadi tidak ada anak yang tahu agamanya bagus itu SMP langsung tahu, benar dari awal betul ya, dari orang tuanya, bahkan dari sang ayah memilih istri atau sang istri memilih seorang ayah, itu sudah dari awal itu sudah seperti itu ya. Nah dengan demikian tadi baru bisa anak itu bisa membedakan yang mana baik dan mana yang buruk itu dari awal seperti itu. Tapi kalau dia dari bayi kemudian dia balita, lingkungannya sudah tidak mendukung, itu sulit untuk bisa tiba-tiba SMA orang tuanya pengen dia bagus seperti itu kemana aja selama itu ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk memang. Iya, saya juga kebetulan saya juga masih belajar. Jadi kayak saya bilang tadi, orang tua yang baik ya Bu. Jadi kebetulan anak saya juga saya masukin ke IT kan Bu. Jadi beberapa orang tua tuh kayak jadi tertekan karena mesti kayak hafalan gitu ya Bu. Padahal itu kan modal buat anak sebenarnya Bu ya, modal buat anaknya ke depan gitu kan. Nah yang lucu lagi nih Bu, jadi ibu saya tuh punya sekolahan kayak TK gitu Bu. Jadi kan di sana kalau setiap pagi kan kita sholat duha, nah terus ngaji hafalan, nah terus kalau anak-anak kecil tuh kan jujur kan Bu ya, jadi dibilang sama gurunya, nanti kalau di rumah lanjutin ya sholatnya, sholat zuhur, asar ya. Terus anaknya jawab, bapak saya aja nggak sholat, setiap hari bapak saya nggak sholat Bunda. Nah gimana kita mau melanjutkan program itu ya kalau di dalam keluarganya juga tidak menerapkan itu. Kata ibu tadi kan ya nggak bisa dong ujuk-ujuk anak itu mau tiba-tiba bagus secara spiritualnya kalau nggak di building dulu, kalau nggak dibangun di awal ya. Jadi ya betul ya. Jadi peran orang tua itu memang sangat khusus ya. Jadi tadi ketika kita mengatakan bahwa anak rajin sholat, sementara anak itu justru dia yang lebih cepat dia tangkap itu dari sikap ya, dari mencontoh ya, cepat dia tangkap ya, ada dengan bahasa gitu, dengan omongan atau dengan perintah ya. Tapi ketika dia melihat ibunya seperti itu melakukan, jadi dia cepat nangkapnya ya. Jadi orang tua itu tadi tidak bisa dia hanya sekedar ngomong, tapi memang betul-betul dia melaksanakan apa yang dia sampaikan. Jadi contoh teladan itu penting sekali bagi seorang anak gitu ya. Makanya peran orang tua itu betul-betul tidak bisa diabaikan, tidak bisa dianggap sepele gitu ya. Gitu. Kemudian anak itu akan terbentuk ya dengan fitrahnya. Banyak sebenarnya ya. Tadi ya keteladanan, kemudian kekuatan keyakinan. Yang paling kita lagi adalah makanan. Jadi makanan yang kita kasihkan ke anak itu harus benar-benar kita jaga bahwa itu halalan thayyiban. Jadi itu sangat penting sekali karena makanan yang baik yang halal itu dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Justru itu akan terpancar ke akhlak kita, ke karakter kita, anak kita. Ya. Jadi betul-betul ya tadi ya, kita tidak bisa mengabaikan satu sisi gitu ya. Makanya Islam itu dia katakan bahwa dalam surah Al-Baqarah itu ya 128 itu ya, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah gitu ya. Maksudnya masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengambil sesuatu yang dari Islam itu yang kita butuh saja. Iya, yang nyomot-nyomot ya. Kan sekarang ada lagi musim Bu, nyomot ini untuk membenarkan perilaku ya. Jangan itu harusnya secara kafah, secara keseluruhan. Jadi kita tidak bisa misal cara berpakaiannya muslim misalnya, tapi cara berekonomi kita kafir atau orang muslim misalnya kan, atau kita menikah secara Islam tapi cara kita mencari istri justru tidak islami. Nah ini yang akan terjadi tadi talbisul haqq wal batil, artinya kan terjadilah percampuran antara hak dengan yang benar dengan yang batil. Itu tidak bisa begitu itu ya. Sementara kita punya yang baik, yang sempurna kan, anak yang soleh gitu kan. Kita juga tidak tahu bagaimana kesolehan itu dibentuk gitu kan. Iya, harus sedemikian sedemikian komplitnya harusnya ya untuk ngebentuk anak itu
untuk jadi kedepannya untuk jadi Generasi yang tangguh. Iya. Kita nih bilangnya generasi emas. Iya. Generasi emas bersinar Bu. Jadi bersih dari narkoba. Oh gitu ya. Terakhir Bu, harapan PD Salimah sendiri untuk BNN terkait ketahanan keluarga ini seperti apa Bu? Ya, jadi gini, kalau kita pengen generasi kita itu baik gitu ya, sebenarnya tidak bisa hanya satu aspek gitu ya. Kalau dalam pendidikan itu kan ada afektif, kognitif, psikomotorik gitu ya. Jadi ada dari keluarga, lingkungan, pemerintah ataupun pihak-pihak yang lain itu harus saling terkait, harus bekerja sama, harus bersinergi gitu ya. Jadi dari ormas-ormas juga, itu kan dari pemerintah. Dan kalau kami lihat BNN ini ya luar biasa ya, karena kami kan punya anak, kadang-kadang kami tanya, Kak Bahri ya, anak saya yang pertama itu, Kakak tahu kan narkoba? Tahu lah nih, gitu. Iya. Dari mana Kak? Kami kan sering di sekolah ada penyuluhan dari BNN. Oh, Masya Allah, iya. Ya, jadi dia kita tidak usah jelaskan lebih banyak lebar kan? Nah, kalau menurut Kakak, apakah narkoba? Berbahaya nih narkoba itu. Jadi anak yang menjelaskan. Iya. Jadi dia yang menjelaskan ke kita apa itu Kak narkoba. Gitu. Sebenarnya Bu, kadang kalau kita penyuluhan tuh anak-anak tuh juga sebenarnya udah tahu, misalkan kayak dari internet. Jadi kayak kita tuh cuman kayak apa mancing mereka dengan beberapa pertanyaan. Kalau ini termasuk narkoba nggak? Misalnya kalau ini termasuk narkoba nggak? Nah, terus kadang-kadang kalau yang kita ke sekolahan yang katakanlah yang banyak yang penyalahgunanya Bu ya. Jadi kayak suka kepancing. Oh itu bisa Bu, nanti dipakai ini. Wah kena kan? Akhirnya kena. Dan akhirnya oh iya memang bisa. Misalkan kayak kata mereka bisa dioplos itu Bu. Oh kata kita. Oh iya biasanya gitu. Kita sebagai orang tua tentunya pasti tidak akan lepas ya dengan mengontrol anak-anak itu ya. Apalagi dengan bahayanya narkoba ini ya. Dan itu sudah juga banyak korban gitu kan. Dan luar biasa sekali penyebarannya ya, sehingga banyak korban ini tadi. Dia membangun kedekatan dengan anak bagi orang tua itu sudah wajib sekali ya, supaya anak itu mau bercerita. Iya, paling nggak sharing dulu ya Bu ya. Iya. Jadi kita anak itu jadi sebagai teman. Pada saat tertentu kita jadikan dia sebagai teman ya, sehingga dia bisa kasih solusi misalnya kan. Kalau menurut Kakak solusinya apa Kak? Nah gitu kan, dengan adanya ini gitu kan, paling dia kalau itu orang tua yang memang harus kuat. Iya, jadi ya, kuat benteng dirinya ya. Jadi sekali lagi memang orang tua itu perannya sangat penting ya, terutama ibu. Kenapa? Karena ibu itu dia punya keterikatan batin dengan anak ya. Dan kalau saya yakin ya setiap ibu tuh pasti dia tahu ya, maksudnya terasa ketika anaknya mengalami sesuatu itu yang paling cepat merasa itu justru seorang ibu gitu ya. Jadi betul-betul keterikatan anak dengan seorang ibu itu harus dibangun gitu ya. Jangan sampai anak justru jauh dari kita, bahkan menjadi musuh bagi kita gitu. Sampai terjadi. Sedih banget juga ya. Iya. Sedih banget kalau misalkan ternyata kita nggak jadi istilahnya rumah ya Bu ya. Iya, kita nggak jadi rumah, kita nggak jadi rumah bagi anak. Kalau kita tuh udah dari 2000 berapa ya Bu? Kalau sama PD Salimah itu sama Mbak Desti, makanya tadi saya nanya kan masih Mbak Desti Bu, masih karena Mbak Desti itu termasuk yang awal-awal penggiat kita Bu di sini. Kalau Ibu sendiri statusnya mengajar di SMK 1. Oh iya. Nah, Bu, mungkin itu dulu. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih sudah berkenan hadir di kantor kita, terus sharing tentang perspektif Islam terhadap pola parenting anak. Oke, semoga kita nanti ketemu lagi Bu di kesempatan yang akan datang. Nanti kalau misalkan Ibu ada waktu bisa ikut jadi penggiat kita Bu. Boleh. Nanti bisa dari Salimahnya sendiri atau dari perwakilan sekolah. Iya. Kami punya ini Mbak, sebenarnya saya punya program? punya program, tapi masih dalam rencana ini ya. Kita punya kegiatan bagaimana menjadi ibu bijak gitu ya.
ibu bijak. Oh, Jadi ada program. kayak tadi ya, yang Iya, orang tua bijak. iya. Jadi kita Ini khusus ibu ya. khusus ibu. Jadi kita ada pelatihannya, ada apa? Kita pengen ajarkan ibu-ibu itu bagaimana menjadi ibu bijak. Jadi dia bisa tahu bagaimana mengetahui watak anak, cara belajar anak, intinya. Tapi dia ada ininya, ada apa? Ada tes-tesnya itu. Oh, pretestnya. Ya, biar kita tahu, oh kalau anak ayah saya ini gitu. Undang-undang PNR lah Bu, nanti Bu buat ngisi Iya. materinya Bu. Iya, iya. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya. Sekian dari podcast episode kedua kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin.